Keluarga korban pembunuhan di Desa Kagungan Dalam, Kabupaten Mesuji, Sabtu siang mendatangi Mapolda Lampung. Kedatangan mereka beserta kuasa hukumnya itu bertujuan meminta keadilan hukum. Menurut pihak keluarga korban, peristiwa pembunuhan terhadap Ican Perdana itu terjadi pada November 2020 lalu. Korban yang saat itu sedang mencari pencuri kelapa sawit miliknya malah ditembak oleh pencurinya hingga meninggal. Kepolisian Mesuji pun sudah menangkap tersangka penembak bernama Fadli. Namun pihak keluarga dan kuasa hukum menduga bahwa ada lebih dari satu orang tersangka penembak korban. Keluarga meminta polisi melakukan pengusutan kasus itu dengan transparan. Kami menduga bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat, yang diduga terlibat, ataupun otak pelaku yang sampai saat ini belum tersentuh sama sekali oleh penyidik. Padahal dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya, nama-nama tersebut telah keluar di BAP dan kami sangat menyesal akan hal tersebut. Kenapa nama tersebut tidak tersentuh sampai saat ini? Sementara laporan keluarga dan kuasa hukum sudah diterima Polda Lampung. Polda Lampung pun berjanji akan membantu mengusut kasus itu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Masih maraknya kasus pencurian mobil atau motor di Lampung mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal itu disampaikan pihak Komisi 3 DPR RI saat mengunjungi markas Polda Lampung pada akhir pekan lalu. Kunjungan itu juga sekaligus meminta pihak kepolisian segera memberantas para penjahat yang meresahkan masyarakat itu. Apalagi Komisi 3 DPR RI memang menangani bidang hukum dan optimalisasi peran penegak hukum dalam menyelesaikan kasus perkara serta hambatan-hambatan dalam penanganannya. Setelah kunjungan itu, pihak Komisi 3 berharap segera ada langkah konkret aparat kepolisian di Lampung supaya kepercayaan publik tentang keamanan semakin membaik. Dari Polda sampai dengan Polres bahkan dengan Polsek tentunya sudah berupaya semaksimal mungkin ya. Namanya juga ini kan kadang-kadang mencari kesempatan mereka. Tetapi masyarakat tentunya tidak boleh khawatir, segera melaporkan. Tadi disampaikan segera melaporkan teman-teman di Polres, teman-teman di Polsek, bahkan kalau Polda, dan semua itu akan ditindaklanjuti. Sebelumnya banyak diberitakan masih seringnya terjadi pencurian mobil atau motor, baik yang dilakukan pencuri, baik berdua maupun bergerombol di Lampung, khususnya di kota Bandar Lampung. Kondisi itu membuat warga semakin resah karena para penjahat itu kerap membawa senjata tajam maupun senjata api untuk mengancam korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Yang ini ke sana tuh, disuruh ke sana nanti. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan memusnahkan barang bukti narkoba dan senjata api. Narkoba yang dimusnahkan yakni sabu-sabu seberat 2,9 kg, 60 butir ekstasi, 25 kg ganja, hingga 50 paket alat hisap sabu. Sementara ada 6 senjata api rakitan jenis revolver dan 43 butir amunisinya juga dimusnahkan. Ganja dan alat hisap dimusnahkan dengan dibakar, serta sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender dengan cairan pembersih. Senjata api dan amunisi dimusnahkan dengan cara dipotong dengan alat pemotong besi. Barang bukti yang dimusnahkan itu merupakan barang bukti sitaan dari berbagai kasus. Narkoba dan senjata api itu juga sudah merupakan hasil putusan Pengadilan Negeri Kalianda dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada periode April hingga Desember tahun 2021. Telah dimusnahkan barang bukti, sisa daripada pemusnahan barang-barang bukti yang telah dimusnahkan oleh tim penyidik Polres Lampung Selatan. Sisanya kita musnahkan hari ini.
Ya alhamdulillah dengan adanya kerjasama yang baik, ada pemusnahan di tahap-tahapan, sangat memudahkan dan sangat membantu kami dalam proses penegakan hukum. Para tersangka dari kasus narkoba dan kepemilikan senjata api ini pun sudah dituntut dengan hukuman bervariasi. 7 orang terdakwa narkoba bahkan dituntut hukuman mati dan 1 tuntutan yang dikabulkan. Sisanya ada yang dipenjara seumur hidup, ada juga yang dihukum 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Warga desa Margomulyo, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat, Sabtu malam menangkap seekor buaya berukuran hampir 1,5 meter. Buaya liar ini ditangkap saat berada di sawah yang belum ditanami padi pada sore harinya. Buaya yang ditangkap ini tidak dibunuh, namun warga menyerahkannya ke polisi sektor setempat. Buaya ini diduga menyasar ke sawah yang berada di dekat sungai. Jangan dilepasin, Petugas pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya nelayan, agar lebih waspada dengan kemunculan buaya. Diduga buaya lain masih ada dan berkeliaran mengingat hewan reptil ini hidupnya berkelompok. Setelah itu kita udah hubungin BNPB untuk diamankan dan diserahkan ke Balai Konservasi untuk agar buaya ini tidak terjadi apa-apa dan tidak menyerang masyarakat. Buaya ini sendiri bang, datangnya dari mana sih bang? Di sekitar sini Tiuh Margomulyo ada danau atau sungai. Informasinya ini bukan penangkapan buaya yang pertama kalinya ya bang? Oh iya, betul sekali. Ini udah yang kedua kali. Dulu pernah sekali ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan juga ke Balai Konservasi. Oleh polisi, anakan buaya ini akan diserahkan ke petugas BKSDA Lampung agar dilepaskan kembali ke habitatnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Ini udah jam segini, besok. Awas kan seru aneh, Pak Oni sapa? Pak Oni boyo kan.